Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Baik, dari kelompok satu terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Novianti selaku presentator pertama. Yang kedua ada Agistia Veronica Hadi selaku presentator kedua. Yang ketiga ada Amalia Intan Sabila selaku presentator ketiga. Yang keempat ada Asya Dwi Anissa selaku presentator keempat. Dan yang kelima ada Devara Rizky Bimantoro, saya sendiri selaku moderator dan juga presentator kelima. Baik, pada kali ini kami akan membahas tentang uh, anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan definisi sistem muskuloskeletal. Yang kedua, akan ada anatomi fisiologi dari sistem muskuloskeletal sendiri. Yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang fungsi sistem muskuloskeletal. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh presentator yang pertama, yaitu ada Ade Novianti. Kepada Ade Novianti, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama ada apa itu sistem muskuloskeletal. Untuk sistem muskuloskeletal itu terdiri dari kata muskolo yang memiliki arti otot dan kata skeletal yang memiliki arti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Jadi kurang lebihnya sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bagi bentuk tubuh dan mengurus pergerakan di tubuh kita. Komponen utamanya itu ada tulang dan juga jaringan ikat yang menyusun kurang lebihnya itu 25% berat badan dan otot menyusun kurang lebih 50%. Muskuloskeletal ini terdiri dari ada tulang, sendi, otot rangka, tendon, ligamen, dan jaringan-jaringan khusus lainnya. Baik, next. Anatomi muskuloskeletal. Untuk anatomi muskuloskeletal dibagi lagi menjadi dua, yaitu muskulo dan juga skeletal. Untuk muskulo itu terbagi lagi, yaitu ada otot, tendon, dan juga ligamen. Untuk skeletal sendiri ada tulang dan juga sendi. Baik, kita bahas persatu, mulai dari otot. Next. Bagian muskulo, yaitu yang pertama ada otot. Otot terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Nah, di sini ada fungsi dan juga ciri muskuler. Untuk yang pertama, fungsi dari otot ada pergerakan. Untuk pergerakan ini artinya pergerakan otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Kemudian bisa menjadi penopang tubuh dan mempertahankan postur otot, yaitu menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Kemudian ada fungsi memproduksi panas, jadi otot bisa memproduksi panas dengan kontraksi otot-otot secara metabolis yang menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Kemudian, poin yang kedua ada ciri-ciri sistem muskuler. Itu ada kontraktilitas, eksitabilitas, ekstensibilitas, kemudian ada elastisitas. Untuk yang kontraktilitas itu artinya serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemandakan otot. Untuk yang eksitabilitas, maaf, serabut otot akan proses dengan kuat jika distimulasi oleh impuls syaraf. Kemudian yang ketiga ada ekstensibilitas, itu artinya serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang terakhir ada elastisitas, artinya saat serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Next. Kemudian ada di sini ada jenis-jenis otot. Kita paparkan gambarnya. Di sini ada contohnya ada 3 jenis otot, yaitu ada yang pertama otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan juga otot jantung. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurik volunter yang melekat pada rangka. Karakteristiknya itu ada
Tiga, em, ada serabut otot yang sangat panjang. Jadi otot rangka itu serabut otot sangat panjang, kira-kira sampai 30 cm. Bentuknya silindris, lebar sekitar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun dari bagian perifer. Kemudian untuk yang otot otot polos itu tidak berlurik. Tadi otot rangka berlurik, otot polos tidak berlurik. Kalau otot polos tidak berlurik dan juga jenis otot ini ditemukan biasanya di dinding berongga seperti kandung kemih, terus serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan juga sistem sirkulasi darah. Untuk serabutnya berbentuk spindle dengan nukleus sentral. Berukurannya kecil, kisaran antara 20 mikro sampai 0,0 mm pada uterus wanita hamil. Kemudian ada otot jantung yang terakhir. Untuk otot jantung itu sendiri merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lintang involunter. Karakteristiknya itu ada pada jantung. Jadi otot jantung itu terletaknya terdapat pada jantung. Kalau otot jantung itu mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Jadi, tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Untuk strukturnya itu sendiri sangat kecil jika otot jantung. Mungkin kurang lebihnya seperti itu secara gambarannya. Next. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya Baik, paparkan mengenai otot. Akan dilanjutkan oleh presentator kedua. baik. Untuk selanjutnya ada tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel yang terbuat dari fibrous, protein atau kolagen. Berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan sebagai berikut. Berdasarkan yang pertama itu ada origo, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. Yang kedua ada inersio, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Next. Yang ketiga ada ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen adalah yang pertama itu ada ligamen tipis. Ligamen tipis itu ligamen pembungkus tulang dan kartilago merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya gerakan. Yang kedua ada ligamen jaringan elastik kuning. Ligamen jaringan elastik kuning merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi seperti pada tulang bahu dan tulang lengan atas. Baik, terima kasih Agis untuk pemaparannya yaitu tentang eh, tendon dan juga ligamen. Selanjutnya kita memasuki materi selanjutnya yaitu tentang sistem skeletal yang akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Silakan kepada Amalia Intan Sabila. Baik, untuk berikutnya ada sistem skeletal atau rangka, yaitu ada tulang. Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Akan tetapi tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang. Tubuh kita memiliki 206 tulang yang membentuk rangka. Salah satu bagian terpenting dari sistem rangka adalah tulang belakang. Berdasarkan struktur tulang, tulang terdiri dari sel hidup yang tersebar di antara material tidak hidup atau matriks. Matriks tersusun atas osteoblast atau sistem pembentuk tulang.
Untuk selanjutnya, ada klasifikasi tulang. Untuk klasifikasi tulang, yaitu ada jaringan tulang berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang sejati. Untuk tulang rawan atau kartilago terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada tulang rawan hialin bersifat kuat dan elastis terdapat pada ujung tulang pipa. Yang kedua ada tulang rawan fibrosa, yaitu memperdalam rongga dari cawan-cawan atau tulang panggul dan rongga glenoid dari skapula. Yang ketiga ada tulang rawan elastik, yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglotis, dan faring. Untuk proses pembentukannya bermula sejak embrio 6-7 minggu dan berlangsung sampai dewasa. Untuk berikutnya, yang kedua ada tulang sejati atau osteon. Tulangnya bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Untuk permukaan luar tulang dilapisi selaput fibrosa atau periosteum. Lapis tipis jaringan ikat endosteum melapisi rongga sumsum dan meluas ke dalam kanalikuli tulang kompak. Secara mikroskopis, tulang sejati terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada sistem Havers atau saluran yang berisi serabut saraf, pembuluh darah, dan aliran limfe. Yang kedua ada lamela atau lempeng tulang yang tersusun konsentris. Yang ketiga ada lacuna atau ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Yang keempat ada kanalikuli atau memancar di antara lacuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Lalu ada berdasarkan matriks penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan spogiosa. Next. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Mas Devara. Baik, terima kasih Amal atas pemaparannya tentang sistem skeletal yaitu tulang. Selanjutnya dia masih di sistem skeletal, kita masuk ke bagian sendi. Jadi di bagian sendi akan dijelaskan langsung oleh presentator keempat yaitu ada Asya Dwi Anissa. Kepada Asya dipersilahkan. Selanjutnya, sistem skeletal atau sendi. Sendi atau artikulasi adalah sistem yang digunakan untuk menunjukkan pertemuan antara dua atau beberapa tulang kerangka untuk memudahkan terjadinya gerakan. Sendi merupakan tempat dua tulang atau lebih yang saling berhubungan dapat terjadi pergerakan atau tidak. Selanjutnya, klasifikasi sendi. Jenis sendi dapat diklasifikasi menurut permukaannya, yaitu sendi pelana. Permukaannya hampir datar yang memungkinkan tulang saling bergeser, misalnya persendian yang terdapat pada bahu. Yang kedua ada sendi engsel, mirip engsel pintu sehingga memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi suatu permukaan bundar diterima oleh yang lain sehingga gerakan hanya satu bidang atau dua arah, misalnya sendi siku dan sendi lutut. Yang ketiga ada sendi kondyloid, permukaan sendi berbentuk konveks yang nyata dan bersendi dengan permukaan yang konkav seperti sendi engsel, tapi bergerak dengan dua bidang dan 4 arah, fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Disertai sedikit gerakan rotasi, misalnya metakarp, povalangel, dan intervalangel.
Ada sendi elipsoid, permukaan sendi berbentuk konver elip dengan permukaan sendi konver elip. Pergerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi dapat dilakukan, tetapi rotasi tidak mungkin. Misal sendi ibu jari. Sendi peluru yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas dijumpai pada hubungan os scapula dan os humerus, hubungan antara os ramus dengan os pelvis virilis, misalnya sendi bahu dan sendi panggul. Sendi luncur yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan atau membungkuk dan ke belakang serta gerakan memutar menggeliat. Hubungan ini dapat terjadi pada hubungan antar ruas tulang belakang. Yang terakhir ada sendi pelana atau sendi timbal balik berbentuk pelana kuda, dapat melakukan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan rotasi yang dapat memberi banyak kebebasan untuk bergerak, dapat berhadapan dengan jari yang lain. Baik, terima kasih Asa sudah memaparkan materi tentang persendian. Selanjutnya, di sini saya selaku presentator terakhir akan menjelaskan jadi apa itu fungsi dari sistem muskuloskeletal. Yang pertama dari sistem muskuler atau otot. Jadi yang pertama fungsi dari sistem otot yaitu sebagai pergerakan otot. Jadi sebagai sistem pergerakan. Otot itu menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Jadi seperti pada lengan atas ada otot ada bagian otot di situ, otot membantu dalam pergerakan di bagian lengan. Selain di lengan atas juga ada di bagian lengan bawah. Selanjutnya sistem otot sebagai fungsi penopang tubuh dan mempertahankan postur otot. Yang dimaksud jadi otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Jadi pada saat kita berdiri maupun duduk, rangka dalam tubuh kita itu ditahan oleh muskuler atau otot agar tubuh kita bisa tetap tegak dan juga seimbang pada saat berdiri maupun duduk. Karena otot membantu kerangka kita dalam menahan gaya gravitasi. Selanjutnya yaitu sebagai produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Jadi pada saat kita berada di suatu suhu yang ekstrim atau dingin, biasanya otot akan memproduksi panas agar suhu tubuh di dalam tubuh kita tetap stabil dan merasa tidak kedinginan. Selanjutnya fungsi dari sistem skeletal atau rangka. Skeletal, rangka ataupun tulang. Yang pertama sebagai penyangga. Penyangga berdirinya tubuh. Jadi tempat melekatnya ligamen otot. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kalau otot itu melekat pada tulang, sedangkan skeletal atau rangka itu tempat melekatnya sistem muskuler atau otot, yaitu ada ligamen, lalu ada otot, lalu ada tendon itu melekat pada skeletal ataupun rangka atau tulang. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Selain itu, sistem skeletal sebagai tempat penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfat dan juga lipid atau yellow marrow atau hemopoiesis, hemoposis. Yang ketiga yaitu sebagai tempat produksinya sel darah merah atau red marrow. Yang keempat ada sebagai pelindung, yaitu membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak secara memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. Jadi kerangka kita, skeletal tulang itu seperti tulang dada, di situ kita melindungi organ internal seperti jantung, paru-paru dari benturan dari luar tubuh. Itu fungsi dari sistem skeletal melindungi organ internal seperti jantung, paru-paru dari trauma atau benturan dari luar tubuh yang kita rasakan. Yang kelima sebagai penggerak.
yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Jadi skeletal tadi sudah disebutkan oleh Elsa, ada beberapa macam sendi. Di situ fungsi sendi yaitu sebagai penggerak pada sistem skeletal ini. Jadi kita akan bergerak ke kanan, ke kiri, tangan kita bisa berputar karena adanya sistem sendi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang fungsi dari sistem muskuloskeletal. Pada materi ini sudah selesai. Kami dari kelompok satu meminta maaf apabila ada kurang atau kesalahan kami dalam penyampaian masalah. Kami ucapkan mohon maaf yang sebenarnya. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.